Soal lobang bisa dipaksa. Itulah moto hidup para cowok dengan pasangan berbadan kecil yang bakal gue sebutin di sini. ゲームソフト貸してやるから。いらん。こっち？違う、今すぐやめろ。 Pasangan dengan perbedaan ukuran tubuh luar biasa jauh yang pertama ada Kozuki Oden sama Toki. 不運だったな。いいの。私、あなたといるのが楽しいの。なぜだろうな。なぜかしらね。不思議だな。不思議ね。 Kagak sengaja ketemu di tepi pantai ketika si Toki lagi mau ditangkap para tukang budak. Kemudian muncul si Oden yang nyelamatin dari dalam laut dengan tubuh memar-memar karena berhari-hari ngambang di laut ditarik kapal si Shirohige. Mereka berdua saling jatuh cinta setelah berlayar bareng. Sampai-sampai mereka ngelahirin anak bernama Momonosuke di atas kapal. Meskipun bisa dibilang si Tokinya juga tinggi banget sebagai seorang cewek, yaitu dengan tinggi 190 cm, tapi ukuran badannya si Oden 2 kali lipatnya, yaitu 382 cm. まあ稼ぎがねえから仕方がねえ。違う。なんだ、わからん。ひどいこと言われたもん。ひどいこと？今、私に一人で20年後へ飛べって言ったじゃない。 Nomor 2, Takeda sama Igarashi. しょうがねえな。かかりましたね。シュートです。この野郎。 Dua tokoh utama dari anime berjudul Senpai Gauzai Kohai no Hanashi. Si Takedanya cowok bertubuh besar, sedangkan si Igarashinya loli. Kalau lu lihat mereka berdua, pasti kepikiran meme hamster makan pisang mulu. Keduanya adalah rekan kerja. Sejak awal bergabung di perusahaan, si Igarashi udah punya perasaan spesial ke si Takeda. Tapi sayangnya, si Takeda justru ngelihat si Igarashi itu lebih sebagai seorang ade yang kudu dilindungin. Si Igarashi udah berkali-kali nyoba buat ngungkapin perasaannya ke si Takeda, tapi selalu gagal karena takut ditolak. Di sisi lain, si Takeda sama sekali kagak kepikiran kalau sikap grogi si Igarashi di dekatnya itu tanda kalau doi naksir. Alhasil mereka berdua masih terus saling nebak-nebak perasaan satu sama lain. Tinggi si cewek sendiri itu cuma 128 cm, sedangkan si Takedanya hampir 2 meter. Nomor 3, Takeo sama Rinko. Hubungan mereka tuh terbilang kocak karena awalnya si Takeo ngira ceweknya itu suka ke sahabatnya yang bernama Suna karena ya lebih good looking. Ternyata si Rinko malah suka ke si Takeonya karena pernah diselamatin dari begal payudara. Sayangnya banyak orang ngerasa aneh sama hubungan mereka. Bahkan si Suna juga ngiranya kalau si Rinko tuh cuma pengen ngeperalat si Takeo doang buat dijadiin bahan olok-olokan. Udah gitu teman-temannya si Rinko juga kagak setuju. Tapi setelah orang-orang itu ngeliat ketulusan cinta mereka berdua, akhirnya ya circle mereka masing-masing ngedukung hubungan ini. Nomor 4, Bose sama Healing. Si Bose-nya makhluk luar biasa gede dari ras raksasa, sedangkan si Healing-nya cuma manusia biasa. Kebayang sih pas main, langsung sobek ke belah dua sebadan badan. Gimana enggak, ukuran badan si Bose itu kurang lebih 6 meter. Tapi anehnya mereka bisa punya anak satu. Sebenarnya anaknya ada 2, tapi anak pertama tuh hasil dari pernikahan si Bose sebelumnya sama cewek bernama Shina dari ras raksasa juga. その戦い方はまさに圧巻だった。 Nomor 5, King sama Diane.
Mereka berdua adalah bagian dari krunya si Meliodas dari cerita Nanatsu no Taizai. Si King ngewakilin dosa malas dan si Diane-nya ngewakilin dosa iri. Si King berasal dari ras peri berukuran manusia, sedangkan ceweknya adalah raksasa. Jadi ya, perbedaan ukuran pasangan ini tuh ekstrim banget dengan perbedaan ukuran sampai 7,35 meter. Kisah cinta mereka berawal dari 500 tahun lalu. Sejak pertemuan pertama mereka, si King udah perhatian dan ngejaga ceweknya selama itu karena hilang ingatan. Nah, begitu ingatan si Diane balik, tuh cewek langsung ngungkapin perasaan cintanya ke si King, ngesahin hubungan mereka sebagai pasangan. Uniknya ya, si Diane tuh punya kemampuan buat berubah jadi ukuran manusia. 君をずっと好きでいるし、そばにいるよ。 Nomor 6, Big Mom sama suami ke-41. Di anime ataupun manga, suaminya ini emang kagak dikasih tahu siapa. Tapi mereka berdua tuh punya anak namanya Charlotte Normande. Cewek dengan ukuran tubuh kecil banget. Berhubung Do itu punya darah dari ras kurcaci. Ya dari sini aja kita udah bisa ngasumsi kalau suami si Big Mom yang ke-41 tuh dari ras kurcaci juga. Bayangin jir, tinggi si Big Mom yang 8,8 meter sama kurcaci yang rata-rata ukuran badannya tuh cuma 25 cm. Ibaratnya sekali genjot suaminya bisa langsung COD-an di dalam rahim. やれミザリガキどもをぶっ潰すあタクト Nomor 7, Chieri sama Yumeji. Berasal dari manga berjudul Chieri no Koi wa Hachimeter. Mereka berdua ini tuh Osana Najimi, tapi sempat kepisah. Dan ketemu lagi setelah si Chieri dipindahin ke sekolahnya si Yumeji. Tapi ternyata setelah sekian lama, terjadi perubahan drastis di wujud si Chieri. Nih cewek tiba-tiba ngalamin gigantifikasi, yang nyebabin doi tumbuh besar sampai 8 meter. Karena perubahan mendadak ini, kehidupan si Chieri juga jadi sulit banget. Tiap kegiatan yang doi lakuin pasti nimbulin ancaman besar buat keselamatan orang-orang di sekitarnya. Bahkan pas HP-nya jatuh pun, hampir aja ngegeprek gurunya sampai mampus. Tiap hari si Yumeji berusaha nolongin sembari ngejaga ceweknya itu, supaya tetap bisa hidup normal kayak biasa, dan kagak digangguin orang-orang. Nomor 8, Mount Lady sama Kamui Woods. キャニオンカノン 本日デビューと相なりましたマウントレディと申します以後お見知りおきよ Secara teknis, ukuran si Mount Lady itu emang masih ukuran manusia biasa. Tapi berkat Kosei gigantifikasinya, nih cewek bisa berubah jadi raksasa setinggi 20 meter. Sedangkan si Kamui Woods-nya punya Kosei berubah jadi manusia kayu. Hubungan mereka awalnya cuma sebatas rekan sesama pro hero doang. Tapi makin sini hubungan asmara mereka kepergok sama paparazzi. Meskipun ya pada akhirnya mereka sama-sama ngebantah ada hubungan istimewa di antara mereka. マウントレディじゃねえか青のり抜きで一つで500円だぜ今持ち合わせがなくってただでありがとうプライドないのか Dan pasangan satu lagi ada Neptune sama Otohime. おやめなさい 魚類どもめ Ini nih pasangan yang perbedaan tubuhnya paling gila. Si King Neptune-nya punya tinggi sampai 12 meter. Masa si Otohime-nya cuma 2 meter lebih dikit? Dan lebih anehnya lagi, si Otohime bisa punya anak yang badannya jauh lebih gede dibanding dirinya, yaitu Putri Shirahoshi yang sekarang punya tinggi 11 meter. Sedangkan pas masih orok, ukurannya berkali-kali lipat si Otohime. Tapi teori gua sih kenapa hal ini memungkinkan tuh gara-gara mereka dari ras duyung. Mungkin aja cara reproduksinya juga pada beda. Entah telur si Otohime-nya ditaruh di baskom terus penyu si Neptune-nya dicerotin ke situ. Yang jelas ya udah tuh kalau bikin ukuran karakter pasti jadi anomali. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen request dibikinin video apaan lagi, lu bisa tulis aja di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Bye!
す